Halo sahabat, belum terlambat kan kalau saya mengucapkan selamat tahun baru? Kita tinggalkan tahun 2022 dengan segala hal yang belum terselesaikan. Baik itu harapan-harapan yang belum menjadi kenyataan, ekspektasi yang belum terrealisasi, kegagalan-kegagalan yang belum mengalami keberhasilan. Di tahun 2023 kita akan kerjakan bersama dengan Tuhan. Namun ada satu hal yang kadang sulit sekali untuk dikerjakan pada tahun-tahun yang berikutnya. Apakah itu? Sebuah luka batin. Di mana luka batin itu akan menjadi beban dalam hidup kita menjalani tahun 2023. Dan mereka mungkin akan mengatakan, aku baru puas, aku baru terlepas dari beban ini kalau aku berhasil membalas dendam. Tetapi yang boleh saya katakan, dendam itu tidak akan memberikan kepuasan. Karena setiap dendam yang terbalaskan akan menghasilkan dendam yang baru yang berkesinambungan dari pihak yang lain. Dan itu terus menerus terjadi. Jadi menurut saya yang terbaik adalah mengampuni. Nah, dalam opini hari ini kita akan bahas tentang pengampunan. Apa itu pengampunan? Pengampunan adalah sikap hati kita untuk melepaskan beban orang lain berupa rasa bersalah atau penyesalan karena mereka menyadari sudah menyakiti kita dan mereka meminta maaf. Tapi jika mereka tidak merasa bersalah dan meminta maaf, terus apa yang harus kita lakukan? Disinilah fungsi kedua daripada pengampunan, yaitu melepaskan rasa kecewa, sakit hati, kebencian bagi mereka yang sudah menyakiti kita, sehingga beban itu tidak kita bawa sepanjang hidup kita. Ada ilustrasi seorang petani membawa pikulan yang syarat dengan hasil bumi mereka yang akan dibawa ke kota. Ketika sampai di ujung desa, mereka naik di atas truk dan truk berjalan. Ketika petani itu di atas truk tetap berdiri dan memikul sayuran tersebut. Nah, dari sinilah sebuah analogi bahwa orang yang tidak mau mengampuni berarti dia terus membawa kebencian, membawa beban itu sepanjang hidup mereka. Apapun pertolongan yang sudah dilakukan dari pihak lain tidak akan mengurangi beban hidup mereka. Mengapa kita harus mengampuni? Ibrani 10 ayat 30 katakan pembalasan atau penghakiman itu haknya Tuhan. Jadi bila mana kita tidak mengampuni, kita sudah mengambil alih haknya Tuhan. Bagaimana cara kita mengampuni? Saya akan jelaskan pada episode berikutnya. Berapa kali kita harus mengampuni? Yuk kita dengarkan firman Tuhan berikut ini. Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Pada umumnya yang sering kita dengar, bahwa seseorang itu memberi pengampunan selalu memiliki batasan. Semisal mereka akan katakan, 3 kali aku sudah mengampuni kamu. Sekali lagi kamu melakukan hal ini, tidak ada ampun bagimu. Tetapi firman Tuhan dikatakan bahwa Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali kah?
standar ukuran Petrus yang ditanyakan kepada Yesus adalah 7 kali. 7 kali itu adalah 7 itu angka sempurna bagi bangsa Yahudi. Jadi Petrus mengatakan bahwa aku mengampuni orang itu batasnya adalah 7 kali. Itu sudah batas yang paling sempurna. Dan kita tahu apa yang menjadi jawaban Tuhan. Bukan 7 kali tapi 70 kali 7 kali. Dengan kata lain, pengampunan itu harus sesempurna mungkin dan tidak ada batasnya. Apakah itu mungkin dilakukan? Memang itu sulit, sukar, dan tidak banyak dan mungkin sangat sulit bagi orang untuk melakukan pengampunan sebanyak itu. Tetapi Tuhan hanya katakan jangan batasi pengampunan, itu pada prinsipnya. Tapi biarlah pengampunan itu selalu ada di dalam diri kita masing-masing. Terus apa korelasinya pengampunan yang Tuhan ajarkan dengan judul yang ada di atas, yaitu antitesa. Kita perlu tahu dulu bahwa antitesa itu adalah sebuah sikap atau apapun yang berlawanan dengan yang sebelumnya. Itu antitesa. Nah, apa antitesa pengajaran Yesus tentang pengampunan? Kita akan melihat pada Kejadian pasal yang keempat. Lamek, seorang keturunan Kain, dia mengatakan bahwa kalau Kain dibalaskan 7 kali, maka Lamek akan dibalaskan 77. Angkanya memang hampir sama, 7 untuk Kain, 77 untuk Lamek. Sedangkan permintaan Petrus 7, sedangkan Yesus mengajarkan 70 kali 7, jauh lebih banyak daripada 77. Tapi kita nggak berbicara tentang 7, karena sudah saya jelaskan angka 7 angka kesempurnaan, dan Tuhan Yesus mengajarkan tidak terbatas. Tapi yang saya katakan antitesa di sini adalah di Kain dan Lamek ini berbicara tentang pembalasan dendam. Sedangkan di Petrus dan Tuhan Yesus berbicara tentang pengampunan. Inilah antitesa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus terhadap sikap yang dipakai oleh Kain dan Lamek. Jadi, saudara kasih, sahabat-sahabat, percayalah, sesulit apapun, Tuhan pasti menyertai kita kalau kita punya komitmen untuk mengampuni. Mengampuni enggak sekedar melupakan, tapi mengampuni adalah kesengajaan sikap hati kita untuk melepaskan beban orang itu maupun beban diri kita. Supaya kalau hanya mengampuni, kita bisa ketemu orang itu, kita bisa ingat orang itu, dan akan muncul lagi rasa sakit hati. Kalau mengampuni benar-benar, maka sekalipun ketemu, maka kita tidak akan lagi terusik oleh rasa sakit hati, karena kita sudah komitmen, saya sudah lepaskan pengampunan. Jangan kita menjadi bodoh seperti petani yang membawa dan memikul barangnya walaupun sudah di atas truk. Tuhan sudah mempersiapkan truk, Tuhan sudah mempersiapkan jalan bagi kita untuk kita melangkah menuju mengakhiri tahun 2023 dengan keberhasilan. Tetapi jangan digandoli dengan beban pikulan yang selalu ada dalam diri kita, berupa kebencian, berupa amarah, berupa kepahitan, karena itu tidak akan membawa hidup kita menjadi sukses di dalamnya. Inilah opini saya hari ini. Salam bahagia.